众多法则宇宙，甚至宇宙在等待你响应。有了这个，先前他们曾夺得剑和算量要落空了，比随时重新生成的哪里都没有剑河洛夫阶的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Lo Fang langsung menemui Kuo Zhao Kenaik dan meminta bantuan untuk mencari informasi tentang Tian Yang Kenaik. Kuo Zhao Kenaik sangatlah kaget karena target itu bukanlah musuh muda. Tapi melihat sikap Lo Fang yang tenang, ia akhirnya setuju untuk membantu. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba terjadi keributan di sekitar. Seorang Universe Kenaik terlihat sangat marah dan frustasi. Ternyata dia baru saja dihidupkan kembali setelah mati. Namun di dunia ini, hidup kembali tidaklah gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan harganya sangatlah mahal. Biasanya berupa hutang besar yang harus dilunasi. Kenaik itu merasa terbebani dengan hutang tersebut. Namun ada kisah yang lebih parah lagi, yaitu tentang Ganu Universe Country Master. Dia adalah seorang Universe Master, sosok yang sangat kuat, tapi hidupnya justru menyedihkan. Ganu sudah mati 3 kali. Setiap kali dihidupkan kembali, ia kehilangan hampir semua yang dia miliki. Treasure-nya habis, kekuatan menurun, dan hutangnya semakin besar. Sampai sekarang, setelah waktu yang sangat lama, dia masih belum bisa melunasi hutangnya. Ia memang masih hidup, tapi hidupnya penuh beban. Melihat itu semua, Lo Fang menjadi mengerti satu hal penting. Di dunia ini, kematian bukanlah akhir, tapi hidup kembali juga bukanlah hal yang mudah. Ada harga besar yang harus dibayar. Jika seseorang mati berkali-kali, maka hidupnya bisa hancur. Seperti yang terjadi kepada Ganu. Lo Fang semakin yakin dengan tujuannya. Ia harus menjadi lebih kuat. Bukan hanya untuk menang, tapi untuk memastikan ia tidak jatuh dan kehilangan segalanya. Karena sekali saja dia gagal, ia bisa berakhir seperti Ganu. Masih hidup tapi tak bisa benar-benar bebas. Setelah melihat keributan di Hong Alliance, Lo Fang tidaklah langsung pergi. Ia merasa perlu menemui Ganu Country Master secara langsung. Ia menuju Thunder Island di Virtual Universe. Saat itu Ganu sedang sendirian di dalam istananya. Ia terlihat gelisah berjalan ke sana kemari karena beban hutang yang selama ini ia tahan akhirnya kembali terasa berat setelah kejadian barusan. Tak lama Lo Fang datang, Ganu menyambutnya dengan santai. Meskipun jelas ada tekanan dalam dirinya. Mereka duduk dan mulai berbicara seperti biasa. Obrolan mereka dimulai dengan hal ringan, yaitu tentang Lo Hai, anak Lo Fang yang menjadi murid Ganu. Ganu mengatakan bahwa Lo Hai sangatlah berbakat, bahkan bisa berkembang lebih cepat jika tidak ditahan. Namun Lo Fang memang sengaja membiarkan anaknya tumbuh perlahan agar pondasinya kuat. Setelah itu, suasana berubah menjadi lebih serius. Lo Fang mulai menyinggung kejadian sebelumnya tentang hutang dan kebangkitan. Ganu pun terdiam sejenak lalu menjelaskan semuanya dengan jujur. Ia mengakui bahwa semua ini terjadi karena keserakahannya sendiri. Awalnya saat pertama kali mati, ia masih bisa kembali tanpa masalah. Tapi ia tidak puas, ia ingin cepat mendapatkan kembali semua yang hilang. Ia pun meminjam harta yang kuat dan kembali ke Original Star untuk mencari keuntungan lebih besar. Namun keputusan itu justru menjadi kesalahan besar. Ia mati lagi, lalu mati sekali lagi. 3 kali kematian membuatnya kehilangan hampir semua yang dia miliki. Setiap kali dia dihidupkan kembali, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Akhirnya ia pun terjebak dalam hutang besar, baik kepada orang lain maupun klannya sendiri. Hutang itu begitu besar hingga bahkan seorang Universe Master seperti dirinya kesulitan melunasinya. Ganu tidaklah menyalahkan siapapun. Ia hanya mengatakan bahwa satu kesalahan bisa membawa akibat panjang. Ia pun mengingatkan Lo Fang agar berhati-hati jika masuk ke Original Star. Lo Fang mendengarkannya dengan tenang. Ia memahami situasi Ganu dan ia juga ingat bahwa Ganu pernah membantu dirinya di masa lalu. Tanpa banyak bicara, Lo Fang langsung mengambil keputusan. Ia menawarkan untuk membantu melunasi sebagian hutang Ganu dengan jumlah yang sangatlah besar. Ganu pun langsung terdiam. Ia tak menyangka Lo Fang akan melakukan hal sebesar itu. Beban yang selama ini ia tanggung terasa jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia pun benar-benar merasa lega. Lo Fang tidak tinggal lama. Ia sudah melakukan apa yang ia anggap benar lalu pergi dari sana.
Setelah Lo Fong pergi, Ganu akhirnya tidak bisa menahan perasaannya. Ia tertawa lega, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan karena tekanan yang harus ia pikul. Di sisi lain, Lo Fong kembali ke dunia nyata. Di hadapannya terbentang jalan menuju Original Star. Kali ini ia tidak lagi ragu. Ia melangkah masuk dengan tenang. Ia datang bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menghadapi semuanya secara langsung. Dan tanpa dia sadari, langkah itu akan membawanya ke pertemuan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Setelah memasuki Original Star, Lo Fong bergerak dengan tenang. Ia tidaklah terburu-buru, hanya terbang sambil mengamati sekeliling. Tempat ini terlihat tenang, tapi ia tahu kenyataannya sangatlah berbahaya. Di Original Star, semakin banyak True Taster yang didapatkan, semakin besar pula risiko dihabisi oleh orang lain. Karena itu, hanya mereka yang benar-benar kuat yang bisa bertahan di sini. Namun bagi Lo Fong, tempat ini tidak lagi terlalu menakutkan. Dengan kekuatannya sekarang, ia bahkan bisa bergerak dengan santuy, seolah berjalan di tempat biasa. Saat sedang menyusuri area pegunungan, ia menemukan sesuatu di sebuah danau. Sebuah benda berwarna ungu menarik perhatiannya. Ia pun turun dan mengambilnya. Ternyata itu adalah sebuah True Taster berbentuk kain bernama Imitation Purple Sky. Setelah memeriksanya, Lo Fong menyadari bahwa benda itu cukup berharga. Ia bahkan merasa cukup beruntung bisa menemukannya dengan mudah. Namun Lo Fong tidak terlalu larut dalam keberuntungan itu. Ia tetap fokus pada tujuannya sambil bergerak. Ia juga terus menunggu informasi tentang Tian yang kenaik dan Virtual Universe. Beberapa waktu kemudian, tanpa disadari, ada seseorang yang mengamatinya dari kejauhan. Seorang master kuat dari ras lain, yakni Flourishing Like Horden Leader. Melihat Lo Fong dari dalam hutan, awalnya dia terkejut. Ia tak menyangka Lo Fong benar-benar berani masuk ke Original Star. Di mata banyak ras lain, Lo Fong terkenal sebagai jenis manusia yang memiliki banyak harta. Bahkan ada yang menganggapnya seperti harta berjalan yang bisa direbut kapan saja. Namun karena Lo Fong masih berada di level Undying, banyak yang meremehkannya. Mereka mengira kekuatannya tidak cukup untuk bertahan di tempat itu. Flourishing pun berpikir sama. Setelah mempertimbangkan sebentar, ia memutuskan untuk menyerang. Baginya ini adalah kesempatan langka. Jika berhasil menghabisi Lo Fong, ia bisa mendapatkan banyak True Taster sekaligus. Ia langsung bergerak diam-diam dan mendekatinya. Di sisi lain, Lo Fong awalnya tidak menyadari keberadaan musuh itu. Namun saat keluar dari area hutan, ia langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Dalam sekejap, musuhnya itu muncul dan langsung menyerangnya. Tanpa ragu, dia menggunakan teknik domain untuk menekan Lo Fong, lalu melancarkan serangan penuh kekuatan. Serangannya memenuhi langit seolah ingin langsung menghabisi Lo Fong dalam satu kali serangan. Namun Lo Fong tetap santuy saja. Ia tidaklah panik dan justru melihat hal itu sebagai kesempatan untuk menguji hasil latihannya selama ini. Dan tenang, dia pun mengangkat pedangnya, dan saat pedang itu bergerak, kekuatan hukum yang dia kuasai langsung menyatu. Sebuah cahaya emas muncul yang mana ini sangatlah kuat. Dalam satu serangan, semuanya berubah, serangan lawannya langsung hancur seketika. Tidak ada perlawanan, tidak ada pertarungan panjang. Cahaya itu menembus pertahanan musuhnya dan menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Dalam sekejap, pertarungan itu pun berakhir. Flourishing Like Horden Leader pun mati tanpa sempat melakukan apapun lagi. Bagi Lo Fong, ini bukanlah pertarungan sulit dan hanya bukti bahwa kekuatannya sekarang sudah berada di level yang berbeda. Di Original Star, banyak yang menganggapnya sebagai target. Namun kenyataannya dia bukanlah mangsa, melainkan seorang pemburu itu sendiri. Dan siapapun yang meremehkannya akan berakhir seperti barusan. Setelah menghabisi lawannya, Lo Fong tetap tenang dan tidak terburu-buru pergi. Ia lebih dulu mengumpulkan semua tracer yang tersisa. Armor, senjata, dan harta lainnya perlahan mendekat ke arahnya. Ia memeriksa sekilas untuk memastikan tidak ada yang terlewat, lalu langsung menyimpannya. Baginya hasil itu tidak terlalu penting. Setelah selesai, dia meninggalkan tempat itu seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam perjalanan itu, Lo Fong memikirkan pertarungan tadi. Ia menyadari bahwa kekuatannya sekarang sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Teknik yang dia gunakan mampu mengalahkan lawan kuat dalam waktu singkat. Namun ia juga sadar bahwa kekuatan itu menghabiskan energi yang besar juga. Ia tak bisa menggunakannya terus-menerus. Meski begitu, dia tetap yakin selama digunakan dengan tepat, kekuatan itu cukup untuk menghadapi musuh kuat di Original Star. Di tempat lain, kabar kematian lawannya mulai menyebar. Tubuh cadangan milik Flourishing telah hancur, membuat semua orang di rasnya langsung menyadari bahwa ia benar-benar telah meninggoy. Kehilangan seorang Universe Overlord bukanlah hal kecil. Mereka terkejut dan mulai memikirkan siapa yang bisa melakukan hal itu. Bagi mereka, hanya seorang master kuat yang mampu menghabisinya dengan cepat. Namun mereka tidak bertindak gegabah.
Mereka memilih untuk menahan diri dan mencari cara untuk membangkitkannya kembali. Sementara itu, Lo Fang teruslah bergerak di Original Star dengan santuy. Ia tetap waspada dan tahu betul kalau tempat ini penuh bahaya. Dan setelah pertarungan tadi, kemungkinan besar akan ada lebih banyak orang yang mengincarnya. Bagi banyak orang, Lo Fang bukan hanya kuat, tapi juga membawa banyak harta. Itulah yang membuatnya terlihat seperti target yang menguntungkan. Benar saja, tak jauh dari jalurnya, 3 Universe Kenaik sedang mengamati dari kejauhan. Mereka langsung mengenali Lo Fang dan melihat hal ini sebagai kesempatan besar. Namun mereka tidak gegabah, mereka tahu Lo Fang tidak mudah ditangkap. Jika dia kabur, mereka tidak akan dapat mengejarnya. Karena itu, mereka memilih menunggu dan mulai menyusun rencana. Mereka harus menyerang dan cepat dan memastikan Lo Fang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di langit yang terlihat tenang, situasi perlahan berubah. Lo Fang tetap bergerak seperti biasa tanpa menunjukkan tanda-tanda khawatir. Namun dia sadar bahayanya sudah semakin dekat. Beberapa orang yang sejak tadi memperhatikannya mulai bergerak. Namun sebelum rencana mereka berjalan, 2 Universe Kenaik lainnya lebih dahulu menyerang Lo Fang. Melihat hal itu, kelompok lain ikut bergerak dan dalam waktu singkat beberapa pihak berkumpul dengan tujuan yang sama, yakni menangkap Lo Fang. Lo Fang melihat semuanya dengan santuy, ia tidaklah langsung melawan mereka. Justru memilih mundur dan ia terbang menjauh seolah-olah ingin kabur. Para musuhnya langsung mengejar, mereka menyebar untuk mengepung dan menggunakan domain untuk bisa memperlambat pergerakannya. Serangan teruslah dilepaskan untuk menghentikan Lo Fang, tapi Lo Fang tetap bergerak dengan bebas. Ia menghindar, menahan serangan, dan menjaga jarak. Ia terlihat seperti tertekan, tapi sebenarnya masih mengendalikan situasi. Semakin lama, semakin banyak master kuat datang karena merasakan pertarungan itu. Situasi menjadi semakin ramai dan tidak terkendali. Melihat hal itu, beberapa kelompok memutuskan bekerja sama. Mereka ingin segera mengalahkan Lo Fang sebelum lebih banyak orang datang. Sekarang beberapa Universe Kenaik menyerangnya bersama-sama dari berbagai arah. Lo Fang masihlah terus mundur, seolah kesulitan, namun sebenarnya ia sedang menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba domain emas miliknya muncul dan menyebar luas. Awalnya terlihat biasa sehingga para musuh tetap menyerang tanpa ragu. Namun mereka tidak sabar bahwa Lo Fang belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tidak lama, lebih banyak musuh datang. Jumlah mereka bertambah, bahkan ada Universe Overlord di antara mereka. Di tengah situasi itu, Lo Fang tetap tenang. Ia melihat semua lawannya dan memahami kekuatan mereka. Bagi orang lain, ini situasi berbahaya. Tapi bagi Lo Fang, ini kesempatan. Saat itulah dia mulai serius. Domain emasnya langsung berubah, tekanannya meningkat dan membuat semua musuh di dalamnya sulit bergerak. Dalam sekejap keadaan berbalik, yang tadi yang merasakan sedang berburu mulai sadar bahwa mereka justru masuk ke dalam jebakan. Dan Lo Fang bukanlah target karena dia adalah pemburu sebenarnya. Di dalam domain emas, suasana langsung berubah. Para Universe Kenaik yang sebelumnya penuh percaya diri mulai panik. Tekanan dari domain itu sangatlah kuat, membuat gerakan mereka melambat dan sulit dikendalikan. Bahkan untuk terbang pun terasa berat, seolah ruang di sekitar mereka menahan setiap langkah. Beberapa langsung mencoba kabur. Mereka melepaskan teknik terbaik untuk keluar dari area itu, tapi tidak berhasil. Domain tersebut terlalu kuat, menutup semua jalan keluar. Di tengah situasi, Lo Fang berdiri dengan santuy. Ia tidak terburu-buru menyerang, ia hanya mengamati, memastikan semua lawannya sudah benar-benar masuk ke dalam jangkauannya. Setelah itu, ia mulai bergerak. Target pertamanya adalah yang paling kuat, seorang Universe Overlord. Dalam pertarungan seperti itu, mengalahkan yang terkuat lebih dahulu akan langsung menghancurkan mental yang lain. Cahaya pedang emas muncul di tangannya. Serangan ini memang terlihat sederhana tanpa gerakan berlebihan, tapi kekuatannya sangatlah besar. Universe Overlord itu langsung bereaksi dan mencoba bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ia mengeluarkan domain, armor, dan berbagai teknik untuk menahan serangan tersebut. Tapi semua ini tidaklah cukup kuat. Serangan pertama langsung menembus pertahanannya dan melukainya sangat parah. Sebelum sempat pulih, serangan kedua datang dan langsung menghabisinya. Ia pun mati di tempat tersebut. Kematian ini langsung mengguncang yang lain. Jika yang terkuat saja tak bisa bertahan, maka mereka tidaklah memiliki harapan. Kepanikan langsung menyebar, beberapa mencoba kabur lebih jauh, beberapa mencoba melawan dengan putus asa. Tapi semuanya sia-sia. Tekanan domain membuat mereka tak bisa bergerak bebas. Di saat yang sama, Golden Hornet Beast milik Lo Fang ikut bergerak. Dengan ukuran besar dan kekuatan brutalnya, dia menyerang dari sisi lain. Setiap serangannya menghancurkan lawan tanpa memberikan kesempatan melawan. Sekarang serangan datang dari dua arah. Lo Fang menyerang dengan presisi dan kecepatan, monster tanduk emas menyerang dengan kekuatan murninya.
Tidak ada celah untuk bertahan. Satu persatu para Universe Kenaik pun jatuh. Ada yang mencoba melawan tapi langsung dihancurkan. Ada juga yang belum sempat bereaksi sudah mati lebih dahulu. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Jumlah mereka teruslah berkurang. Dari banyak menjadi sedikit, lalu akhirnya tidak ada yang tersisa. Di luar domain, beberapa master kuat hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka tak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Tapi mereka bisa merasakan tekanan energi yang sangat besar. Teriakan panik semakin terdengar dari dalam. Namun tidak lama, semuanya menjadi sunyi. Keheningan itu justru lebih menakutkan. Artinya, semua yang ada di dalam sana sudah selesai. Beberapa saat kemudian, domain emas mulai mereda. Tekanannya perlahan menghilang. Lo Fang muncul sendirian di tengah langit. Tidak ada luka, tidak ada tanda kelelahan. Ia tetap tenang, seolah semua yang terjadi barusan hanyalah hal biasa untuknya. Harta dari para musuhnya mulai melayang di sekitarnya, lalu satu persatu dia kumpulkan. Di kejauhan, para pengamat tidak berani mendekat. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Mereka semua mengerti satu hal, apa yang terjadi barusan bukan sekedar pertarungan biasa. Itu adalah pembantaian sepihak dari Lo Fang. Sejak saat itulah, pemandangan mereka berubah. Lo Fang bukan lagi target mudah yang diburu untuk harta. Dia adalah ancaman nyata. Dan di Original Star, siapapun yang masih menganggapnya mangsa hanya akan berakhir. Sama seperti mereka yang barusan meninggoy. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.